Selamat pagi, Bu. Oke, apa kabar semua? Sehat, Bu. Iya, pastinya kita selalu diberi kesehatan, panjang umur, sehat ya. Hari ini semua masuk kan? Masuk, Bu. Oke. Nah, kita pada pertemuan kali ini, walaupun di era pandemi kita harus tetap semangat, selalu pakai masker kemana-mana, rajin cuci tangan, ya. Terus selalu jaga jarak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, masih ingat enggak pelajaran kemarin? Ya, kita kemarin belajar tentang apa? Belajar tentang sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam Indonesia itu banyak sekali ya. Ada sumber alam yang bisa diperbarui dan ada sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini kita akan membahas tentang sumber daya alam, yaitu potensi sumber daya hutan Indonesia ya. Hutan di Indonesia itu sangat luas sekali, hampir 96,9 juta hektar hutan di seluruh Indonesia ya. Hutannya itu bermacam-macam. Ada hutan sabana, ada hutan lindung, ada hutan gambut ya. Jadi hutan di Indonesia itu sangat banyak sekali. Nah, kita hari ini belajarnya tentang potensi sumber daya hutan Indonesia. Hutan itu bermacam-macam. Ada yang tahu? Nah, sekarang kita bahas ya. Pertama, hutan Indonesia itu banyak jenis kayunya ya. Yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah jenis kayu yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kayu jati ya. Kayu jati itu banyak sekali berasal dari Jawa Tengah. Fungsi kayu jati banyak sekali ya. Misalkan kayu jati itu bisa dibikin mebel, lemari ya. Iya, Ibu tadi lupa menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini ya. Ialah yang pertama, siswa mengetahui potensi sumber daya hutan di Indonesia. Kedua, siswa mampu memberi contoh jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu memberi contoh dari manfaat hutan di Indonesia yang bisa digunakan sebagai obat COVID-19 ya. Terus dampak-dampak dari COVID itu sendiri apa? Itu tujuan pembelajaran kali ini ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Yang tadi udah Ibu jelaskan tentang hutan atau kayu jati. Yang selanjutnya ada kayu meranti, ada kayu akasia, ada kayu keruing, ada kayu putih. Nah, itu masih banyak lagi kayu-kayu yang lain ya. Misalkan kalian coba perhatikan di lingkungan sekolah ini, yang kalian lihat tuh ada kayu apa? Ada kayu apa? Ada kayu pohon ya, pohon mangga, ada pohon rambutan, ada pohon kelengkeng. Banyak sekali. Itu juga termasuk jenis hutan, tetapi hutan dalam istilah
masih hutan kecil. Kalau yang hutan besar itu ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan kayu yang besar. Kayunya nanti bisa dimanfaatkan buat pembuatan kertas, bisa mebel, bisa bangunan rumah, bisa ada juga yang digunakan untuk misalkan kayu cendana. Kayu cendana itu digunakan sebagai pembuatan dupa, terus pembuatan parfum. Itu kan kayunya wangi ya, jadi kayunya bisa digunakan untuk pewangi parfum. Terus dupa yang banyak digunakan oleh umat Hindu dan Buddha untuk beribadah ya, itu fungsi dari kayu cendana ya. Terus ada lagi kayu keruing. Kayu keruing ya, kita jarang sekali mendengar istilahnya, tapi kayu itu memang ada. Kalau kalian kurang jelas, nanti kalian bisa tuh cari di Google seperti apa. Nanti juga akan ada video tentang jenis-jenis kayu yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya. Nah, ada juga kayu putih. Nah, kayu putih ini manfaatnya sangat banyak. Itu yang diambil minyaknya. Contohnya minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu manfaatnya banyak sekali. Misalkan dia sebagai antioksidan ya. Dia juga, kayu putih ini bisa berfungsi untuk menangkal virus ya. Bisa juga untuk meredakan batuk dan pilek ya. Kalau kalian sedang batuk pilek, aduh sakit nih, nah kalian ambil kayu putih, kalian usapkan di leher. Terus kalau badan kalian sedang dingin, kalian bisa usapkan di telapak tangan, kaki, bahkan di perut ya. Adik-adik bayi itu banyak sekali menggunakan kayu putih ya. Banyak sekali manfaat kayu putih. Itu salah satu manfaat kayu di Indonesia yang digunakan sebagai obat penangkal atau obat pencegah dari berbagai macam virus. Setelah kalian lihat video pembelajaran tadi ya, kalian bisa tahu apa manfaat kayu-kayu yang ada di Indonesia. Apa kegunaan kayu-kayu di Indonesia? Jenis-jenisnya apa sudah tahu kan? Nah, nanti setelah materi kita selesai, Ibu harapkan kalian nanti di saat ada soal, kalian harus mampu menjawab dengan tepat dan benar ya. Untuk selanjutnya, karena waktu kita sudah habis, kali ini Ibu akan tutup materi di kesempatan kali ini dengan kesimpulan jenis kayu, potensi sumber daya alam di Indonesia itu sangat banyak. Ada macam-macam jenis kayunya, ada akasia, keruing, jati, cendana, kayu putih, dan masih banyak lain. Kegunaan dari kayu-kayu tersebut itu bermacam-macam. Bisa sebagai obat, ada yang juga bikin mebel, ada yang digunakan untuk membuat kertas, ada juga yang digunakan sebagai pewangi, pembuatan dupa dan lain sebagainya ya. Terus salah satu kayu yang digunakan untuk mencegah virus corona yang sedang beredar sekarang ini yaitu kayu putih, digunakan sebagai minyak ya, antioksidan, mencegah virus. Terus bagaimana cara kita mensikapi keadaan sekarang, pandemi sekarang? Kita harus selalu pakai masker kemana-mana, rajin cuci tangan, selalu jaga jarak dan jaga kesehatan. Oke? Nah, untuk pelajaran yang akan datang besok ya, kita belajar tentang potensi sumber daya hasil tambang.
Nah, kiranya hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Bila ada kesalahan Ibu mohon maaf dan selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri, selamat pagi.